Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya melalui program ini ada banyak umat Tuhan dikuatkan karena program ini membawa kebenaran firman Tuhan, sehingga kita percaya firman Tuhan yang membersihkan kehidupan setiap kita. Itu sebabnya saya rindu setiap kita yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo sama-sama kita jadi berkat. Jangan biarkan berkat yang kita terima ini hanya kita konsumsi sendiri, melainkan bagikan juga kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Bagikan kepada mereka agar mereka juga mengalami berkat yang sama yang kita terima. Sehingga ketika firman kita dengar, kita diubahkan. Ketika firman kita dengar, kita dikuatkan. Dan ketika firman kita dengar, maka timbul iman yang membawa kita kepada pengharapan kepada Kristus. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur. Hari di mana kami ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Semua karena anugerah, karena pertolongan Tuhan, karena berkat pemeliharaan Tuhan. Kami sadar betul hidup kami ada oleh karena kasih setia dan keberkatan Tuhan. Kami perlukan firman-Mu, kami perlu tuntunan-Mu. Arahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan. Sehingga hari ini menjadi hari di mana kami mengalami berkat-berkat Tuhan tatkala kami merenungkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Rasul Paulus pernah menyampaikan di dalam Roma pasal 12 ayat 21. Ini gampang sekali diingat, 12-21 ya. Roma 12-21. Janganlah kamu kalah terhadap apa saudara? Kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang sederhana tapi sangat powerful. Kenapa saya katakan sangat powerful? Karena saudara dikasih dalam Tuhan, dunia tidak kekurangan orang hebat, dunia tidak kekurangan orang pinter, dunia tidak kekurangan orang kaya, tapi dunia kekurangan orang yang menabur kebaikan. Kenapa? Karena dunia jahat. Alkitab jelas mengatakan bahwa dunia telah jatuh dan telah dikuasai oleh si jahat. Iya kan? Sehingga pada akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita yang masih tinggal di dunia ini, ketika kita melihat kelakuan orang-orang dunia yang membalas yang jahat dengan yang jahat, bahkan membalas yang baik dengan yang jahat, kita jadi ikut-ikutan. Kok tuh orang membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi hidupnya kayak seakan-akan masih diberkati ya, pekerjaannya berhasil gitu kan, usahanya kayak seakan-akan berhasil. Itu orang ada korupsi terus, tapi kok seakan-akan nggak pernah ketangkep gitu, nggak ada pembelaan apa, nggak ada nggak pernah ditegur Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, akhirnya anak-anak Tuhan yang melihat keadaan seperti itu mulai terkontaminasi, mulai berpikir, saya juga lah kalau memang tuh. Justru kan yang kita lihat kan keadaan sebaliknya. Iya kan, saya udah hidup benar, saya udah ngelakuin kebenaran, saya udah lakukan firman Tuhan, tapi kok hidup saya begini-begini. Kadang malah tambah susah, lebih susah dari orang-orang yang kita pikir jauh dari Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa dunia di mana kita hidup adalah dunia yang menawarkan kejahatan. Dan jangan pernah lupa, kita adalah warga kerajaan sorga yang harus memiliki hidup yang berbeda. Iya kan? Rasul Paulus juga pernah bilang bahwa janganlah engkau menjadi sama dengan dunia ini. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi hari ini kita diingatkan, sudah dikasih dalam Tuhan, kalau ada kejahatan menghampiri hidup kita, kalau ada sesuatu yang menyakiti hati kita, kalau ada orang-orang yang merancangkan jahat dalam kehidupan kita, kalau ada orang-orang yang merugikan kehidupan kita, kalau ada orang-orang yang memfitnah kita, pesan firman Tuhan kita harus lakukan. Apa itu? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi jangan gini, jangan sampai kita jadi sama dengan mereka. Kenapa? Karena kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang melakukan kejahatan? Tidak ada bedanya.
Nah, inilah yang firman Tuhan ajarkan buat setiap kita. Agar apa? Agar orang-orang di sekeliling kita melihat perbuatan baik kita dan mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Sederhana, saudara. Tujuannya itu. Ada perbedaan. Karena kalau kita jadi sama, maka kita nggak bisa jadi terang. Kalau kita jadi sama membalas yang jahat dengan yang jahat, melakukan kejahatan, maka apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Maka terang kita menjadi redup, garam kita pun menjadi hambar. Petrus pernah juga menyampaikan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Sama-sama bilang sama saya harus memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, panggilan kita jelas. Bukan untuk melakukan yang jahat. Kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Alkitab katakan, kita dipersiapkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta ini orang udah keterlaluan. Saudara bilang, tapi pendeta ini orang udah jahat banget. Kalau nggak diginiin, nggak kapok dia pendeta. Saudara, bukan urusan kita membalas yang jahat dengan yang jahat, itu bukan urusan kita. Karena hukumnya sudah ada. Apa yang mereka tabur itu yang akan mereka tuai. Kalau kau menabur kebaikan, kau akan menuai kebaikan. Sesederhana itu. Karena jangan sampai kita menabur apa yang jahat. Yang pertama, jelas kita akan jadi sama dengan mereka. Yang kedua, kita juga akan nantinya menuai apa yang jahat. Karena itu yang kita tabur. Jadi hari ini kita diingatkan, ayo sebagai anak-anak Tuhan yang masih tinggal di muka bumi, yang masih tinggal di dunia yang semakin hari Alkitab bilang semakin jahat. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan katakan, sudah dikasih dalam Tuhan, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia tidak lagi mempedulikan agama, tidak lagi mempedulikan Tuhan. Itu kan merupakan tanda bahwa dunia sedang lenyap dengan segala keinginan. Tetapi orang-orang benar, firman Tuhan katakan, akan tetap kuat dan bertindak. Kenapa? Karena orang-orang benar adalah orang-orang yang tetap melakukan kebaikan, sekalipun yang mereka terima sesuatu yang jahat. Hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bisa melakukan kebaikan buat semua orang, kenapa kita tahan-tahan? Biarlah perkataan ini terus berkecamuk dalam pikiran kita. Kalau kita bisa melakukan kebaikan buat semua orang, kenapa kita tahan-tahan? Toh yang kita rindukan, kita juga mengalami kebaikan kok. Yang kita rindukan kebaikan itu kita ngalamin kok. Gak ada orang yang pengen dirinya dijahatin, saudara. Gak ada. Kalau kita tahu dan kita mengerti bahwa kita gak mau dijahatin, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Mungkin kau bilang, tapi pendeta, orang ini saya udah baikin, ngelunjak, saya udah tolong, dia gak menghargai saya. Itu bukan urusan kita, saudara. Urusan kita adalah berkati orang lain. Karena untuk itulah kita dipanggil. Untuk menjadi berkat, untuk menerangi, untuk menggarami. Sehingga orang-orang di sekeliling kita melihat perbuatan baik kita dan mempermuliakan Bapa di surga. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu pesan yang kita terima hari ini secara khusus, saudara dikasih dalam Tuhan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Jangan pandang bulu siapapun mereka. Mereka memfitnah kita, mereka menipu kita, mereka membohongi kita. Lakukan apa yang baik. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, seringkali kami tergoda untuk melakukan apa yang jahat, membalas jahat dengan yang jahat. Ampuni kami kalau itu ada dalam pikiran kami hari-hari ini. Sehingga akhirnya hidup kami tidak dipenuhi dengan damai sejahtera. Hidup kami tidak dipenuhi dengan ketenteraman. Tapi hidup kami dipenuhi dengan kebencian, kedendaman, kepahitan. Yang akhirnya membuat hidup kami rugi sendiri. Hari ini kami diingatkan firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang melakukan, seorang yang melakukan yang jahat dalam kehidupan kami, kami mau kalahkan mereka. Dengan mengalahkannya dengan melakukan kebaikan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan. Di mana ada kebaikan, ada jiwa-jiwa diselamatkan. Di mana ada kebenaran, di sana ada jiwa-jiwa dilepaskan. Itu sebabnya hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini, dalam nama Yesus.
Biarlah hati setiap kami dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, karena untuk itulah kami dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Apapun segala sakit penyakit yang mereka derita hari-hari ini, hamba percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka. Mereka beriman, mereka percaya, dan mereka menjadi sembuh dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang khawatir, mereka yang bimbang hari-hari ini, biarlah Tuhan yang tolong, sehingga kami mendapatkan pengharapan, penghiburan yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Lakukan apa yang baik bagi semua orang, karena apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tuhan Yesus memberkati kita.